kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Epifanis ini, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sekali lagi, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Lemuger nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kedua setelah Epifanias, yaitu dari kitab Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-42. Kita membaca secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang bermaksud ketika berkata, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelumku." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya,
tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 690, mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 15 Januari 2023. Nama minggu adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu adalah Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. 2 Romawi pelayan ibadah kebaktian minggu ini bisa kita lihat di warta jemaat. 3 Romawi berita dan pengumuman. 1. Pemberkatan nikah, pemberitahuan kedua pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 8.30 WIB di Gereja KBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Bekasi akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Rien Alverius Situmorang, putra dari Bapak Dr. Andes Kanoren Situmorang, Ibu Kori Hamidah Boru Manalu. Alamat Perum SBS Blok AB 8 nomor 7 Wilayah Kanaan. Jemaat AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi dengan Saudari Nifan Boru Manihuruk, putri dari Bapak Esron Manihuruk, Ibu Zuraida Boru Matondang, alamat Perum SBS Blok AB 8 nomor 10 Wilayah Kanaan. Jemaat AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi. 2. Ibadah anak sekolah minggu. Hari ini sudah dimulai tadi pagi 15 Januari 2023. Gereja kita sudah mengaktifkan kembali kebaktian sekolah minggu masuk pukul 8 WIB dan digabung di pos pelayanan di gereja kita. 3. Kebaktian sore. Mulai hari ini Minggu 15 Januari 2023, gereja kita mengaktifkan kembali kebaktian sore masuk pukul 17 WIB. Laporan keuangan atau posisi keuangan Huria kita per tanggal periode 7 Januari sampai dengan 13 Januari. Saldo Huria Diakonia Rp495.656.877. Pusat Rp70.046.450. Pembangunan atau perawatan Rp40.464.500. Transistoria Rp10.150.000. Pengadaan sarana parkir dan jalan Rp82.797.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, baik iuran ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan nama-Nya. Yang berulang tahun untuk tanggal 15 Januari sampai dengan 21 Januari 2023 berjumlah 30 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah warta jemaat untuk kita satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari nomor 218, 1 dan seterusnya, sekalian mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Saya mau ajak kita untuk baca secara responsoria. Saya mulai dari ayat ganjil. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ayat 4, ayat 7 kita bersama. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Ada sukacita? Sepertinya dalam membaca tadi agak lemas, kurang greget. Saya tidak tahu, saya tidak bisa lihat, tapi memang dari pancaran matanya saya berharap kita semua dalam suasana sukacita. Amin. Saya mau bertanya, nggak usah dijawab di dalam hati saja. Kira-kira menurutmu, menurut Anda, apakah tahun 2023 ini nanti akan lebih baik dari tahun 2022? Dalam hidupmu secara pribadi. Ini sesuatu pertanyaan yang kita sendiri belum tahu bagaimana keadaan tahun 2023 yang harus dijalani. Tetapi ketika kita menoleh ke belakang di tahun-tahun silam, khususnya di tahun 2022, ada banyak hal yang sudah kita lalui. Ada doa-doa yang sudah terjawab. Yang belum menikah tadinya ada beberapa yang menikah di tahun 2022 yang silam. Yang belum dapat pekerjaan ada yang sudah dapat pekerjaan di tahun 2022 yang silam. Kita berharap, saya berdoa juga kepada Tuhan, saudara-saudara yang merindukan di tahun ini akan ketemu jodoh. Bagi yang sudah cukup umur, jangan dulu bermimpi anak-anak kami yang SMP, SMA untuk dapat jodoh tahun ini. Biarkan abang kakak kita yang sudah ada yang kepala 3 ini umurnya,
yang selalu berharap akan jodohnya. Ada juga keluarga yang berharap berkat keturunan dari Tuhan. Kita berdoa, senantiasa berpengharapan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah sumber dari segala berkat. Ada juga di antara saudara-saudara yang sudah menamatkan kuliahnya belum mendapat pekerjaan. Saya berdoa juga karena firman Tuhan hari ini, sebagaimana dengan topik bahwa Yesus adalah terang dunia, membuka jalan untuk dapat kita jalani. Dan bagi yang sudah berkeluarga, kiranya tetap di dalam damai, bahagia, sukacita, dan setia sampai maut memisahkan. Amin. Songon namo dohodok dopeba. Baik. Mungkin kalau kita bicara yang enak-enak saja, tapi mungkin ada fakta di mana di antara kita barangkali sedang terbeban oleh sesuatu kemelut. Apakah itu sakit, penyakit? Apakah terbeban karena kesalahan di masa lalu yang belum bisa diri sendiri memaafkannya, atau terbeban oleh sesuatu yang menghimpit yang mungkin hanya Anda yang tahu dan Tuhan sendiri. Ketika beban datang, ketika masalah pergumulan datang, kita berusaha sebagai manusia, kita berusaha untuk mencari jalan keluar, solusinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 4 ini, aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Mau menyatakan bahwa kita sebagai manusia yang terdiri dari daging dan darah, punya keterbatasan, punya kelemahan. Untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi, tetapi ada Allah kita, Bapa yang baik, yang mengatasi segala persoalan dari setiap anak-anaknya, di mana kasihnya lebih besar daripada murkanya. Itu sebabnya statement kalimat tadi tidak berhenti pada perkataan sia-sia dan tak berguna. Tidak berhenti di situ. Ini masih koma. Ada lanjutannya, dan itulah sikap hidup orang percaya. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudara-saudara yang kekasih, menarik sekali konteks dalam nats ini, Yesaya 49. Kita tahu kitab Yesaya itu terdiri dari 66 pasal. Sejarah kekristenan itu memiliki hidup dalam sejarah, ada di dalam sejarah, dalam fakta, dan selalu kait-mengait, kontekstual dengan keadaan. Jadi Yesaya 66 ini ada 3 suasana, ada 3 kejadian yang melatar belakangi. Jadi pasal 1 sampai pasal 39 ini keadaan, konteks, suasana sebelum bangsa Israel jatuh pada pembuangan ke Babelon. Tahun 587 sampai 537 mereka dibuang, dijajah, ditawan, dibawa ke negara Babel, usia produktif. Jadi ini dari kitab Yesaya pasal 40
sampai pasal 55. Dan yang ketiga pasal 56 dari kitab Yesaya sampai 66. Ini keadaan suasana di mana mereka sudah kembali dari pembuangan. Jadi nats kita hari ini Yesaya 49 adalah suasana ketika umat Tuhan sedang berada di dalam pembuangan. Artinya berada di dalam tekanan yang sangat-sangat hebat. Tekanan baik secara fisik, tekanan secara moral, pikiran, jiwa. Mereka tertekan, sangat-sangat tertekan. Keluarga sudah jauh, yang dibawa, ditawan, diikat, dan dipekerjakan sebagai budak di Babel, itu usia 17 sampai usia 40, sekitar 40 ke 50. Usia produktif yang bisa bekerja. Anak-anak, orang tua, lansia tinggal. Ada keterpisahan, semua morat-marit. Di tempat kelahiran Yerusalem yang ditinggalkan, tidak ada lagi kepala rumah tangga, hancur sudah. Disebut janda, tidak tahu bagaimana keadaan suami yang sudah menjadi budak, tawanan di Babel. Mereka yang berada di Babel juga tidak tahu sampai kapankah kemelut ini, keadaan ini akan terjadi. Boleh saja dalam hidup kita mengalami hal yang seperti itu. Tetapi kasih Tuhan berbicara selalu dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Bukan hanya pada saat kita bersuka cita kita bisa merasakan Tuhan itu baik, tidak. Bukan hanya pada saat kita berulang tahun atau naik pangkat atau dapat jodoh atau bekerja diterima di tempat yang kita dambakan dan kita lantas berkata haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika usaha rugi atau situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan hati kita, kita jadinya menghujat, di manakah Engkau Tuhan? Ternyata Tuhan berbicara juga lewat keadaan, penderitaan. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu keadaan di mana beban himpitan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, baik secara pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah bangsa negara. Tuhan tidak pernah menghentikan kasih-Nya, pemeliharaannya terhadap kita anak-anaknya. Hanya masalah sering sekali kita tidak bisa mengenal suara Tuhan. Coba tunjuk tangan, ada yang kenal suara Tuhan di sini? Saya yakin tidak ada yang tunjuk tangan. Ini juga saya balik pertanyaannya, saya ragu ada yang tunjuk tangan. Adakah di antara kita yang tidak mengenal suara Tuhan? Coba angkat tangan. Yang tidak mengenal suara Tuhan. Yang mengenal suara Tuhan, ini kira-kira berada di mana ya? Atau pertanyaannya agak sulit ya? Di antara kita ini, yang tidak mengenal suara Tuhan. Satu, ada pelan, tengok dulu. 1,5 lah. Yang tidak mengenal ada 1,5. Yang mengenal suara Tuhan sama sekali tidak ada. Jadi yang lain saya kurang tahu. Memang saya mengerti ketika ini diperhadapkan pertanyaan ini menjadi pergumulan. Semua kita tahu kan lagu dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil, ya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ayat 1, coba dibuka natsnya di Infokus ayat 1 itu.
Apa kata pertama di sana? Sudah muncul? Kata pertama apa? Dengarkanlah aku. Hai pulau-pulau. Kemudian apalagi perkataan di sana? Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dengarkanlah aku, ini suara Tuhan. Perlu perenungan ulang. Bahasa Batak sangat dalam. Biarlah yang belum mengerti bahasa Batak dengan fasih, nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Batak, tangi hokamu ma'au, jala patinggil hamu ma pinggol muna tumangihon suaraku. Ini menarik. Dari kata tangi, dari sini muncul kata tangiang. Jadi kalau ada dengar tamiang pakai M, itu salah. Bukan tamiang, tetapi tangiang. Tangi mendengar. Jadi tangiang, Allah berbicara, saya manangihon, saya mendengar. Saya berbicara, Allah manangihon, mendengar. Itu tangiang. Jadi dengar-dengaran antara saya dengan Tuhan. Kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana saya bisa mendengar? Apakah ini suara Tuhan? Atau suara hantu, setan, iblis? Ketika seseorang mengajak, atau katakanlah dulu simpel saja, cari jodoh. Kan biasa itu, baik pemuda, baik gadis-gadis cantik, semua gadis-gadis cantik harus yakin ya. Pasti jodoh yang diinginkan kalau dibuat daftarnya apa? Kira-kira cowok yang bagaimana? Pasti yang the best. Semua begitu. Benar apa betul? Ngantuk kah? Pasti begitu. Kita buat prioritasnya. Mungkin yang pertama baik, setia, jujur, walaupun dalam hati ganteng atau cantik. Itu yang prioritas. Itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita mau menyatakan ya, tunggu dulu, kita dalam doa. Saya mau tahu apakah ini jodoh yang disebut jodoh di tangan Tuhan. Apakah dia yang dikehendaki oleh Tuhan? Pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa dia adalah yang dikehendaki Tuhan atau bukan? Pernah ada seorang bapak-bapak yang sudah belasan tahun menikah, berumah tangga. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya mau cerai. Loh, kenapa Mang? Saya kaget. Bukan di jemaat kita ini. Jadi jangan cari-cari siapa orangnya, jangan tanya nanti saya. Siapa itu orangnya? Soalnya kan orang kita ini kan keponya luar biasa banget. Kenapa Mang? Iya, saya bermimpi. Karena selama ini saya bertanya-tanya apakah benar dia itu jodoh yang dikehendaki Tuhan buat saya. Dan saya bermimpi, dari mimpi itu saya artikan bahwa dia bukan jodoh yang dikehendaki Tuhan. Terus saya bilang, Anda bermimpi atau karena ada wanita lain yang kamu lihat? Sering sekali seperti itu, kita lantas
gampang saja menyatakan ini kehendak Tuhan. Besok, oh ternyata bukan. Kalau dikatakan dengarkanlah aku, karena dunia ini juga memanggil kita, mengajak kita, menggoda kita untuk mengikuti apa kata dunia ini. Tadi saya khotbah di Pagaran di Kaliabang Perwira, dan karena bahasa Batak, semua orang tua pasti tahu. Kalau tahu pindahan Lobu, tahu ya, B2. Kalau di kampung kita sana dulu itu tidak di Lobu, tidak di kandang, lepas. Malam baru masuk, pagi-pagi dilepas itu. Tahu bagaimana cara orang tua memanggil B2-nya? Tahu? Coba sama-sama bersuara, 1, 2 ya. Huje gitu. Ora nggo hamu rangi foto hamu ate. Itu caranya memanggil. Jadi saya teringat dengan opung saya di Sipoholon Pitubo Sitarutung sana. Kalau mau manggil, mau kasih makan, huje gitu. Sampai ke atas bukit sana suara itu. Opungku memanggil aku, kata B2 ini. Walaupun sedang ngasih dengan teman-temannya, dia dengar itu, opungku memanggil aku duluan, aku ya pulang katanya. Dia langsung balik. Yang lain tidak ikut. Kenapa? Karena dia mengenal suara opungnya. B2 yang lain, walaupun sama-sama mendengar, tidak ikut mengenal. Dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Domba-dombaku mengenal suaraku. Dan itulah gembala pada zaman perjanjian baru, dengan suara seperti suara huje itu, tetapi mereka menyebut diangkat tongkat, domba-domba mengenal. Walaupun beribu-ribu domba di sana, ada milik si A, ada milik si B, ada milik si C, bersama-sama di padang rumput, tetapi ketika gembala itu bersuara, domba-domba mendengar dan mengikut. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau B2 dari banyak binatang, maaf ya, jangan ditangkap negatif, kok kasar banget sih pakai ini, tidak. Saya karena teringat itu fakta itu. Kalau B1 gampang dilatih. Tapi kenapa B2 bisa mengenal suara opungnya? Terus saya berpikir, masakan saya gembala yang baik adalah Yesus. Masakan saya yang punya telinga, punya hati, punya mata, tidak mendengar suara gembalaku, tidak mengenal suara gembalaku, suara Tuhanku. Ada banyak lagu yang mengajak kita untuk itu. Suara Yesus ku dengar, hai mari ikutlah. Ada banyak. Bahasa Batak apalagi? Suara ni todi ni tuhatai. Ini kritikan. Jot-jot dilaosi ditulakoi. Saitada jeamu pau baroham. Dapoton Tuhanmu si sesa dosam, yang artinya suara Tuhan senantiasa memanggil kita, tetapi kita membelakangi, kita tidak mendengarnya. Sadarlah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, minta ampunlah kepadanya. Karena kita setiap saat harus latihan rohani, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, doa.
ini sering sekali terkikis oleh kesibukan, oleh persoalan-persoalan sehari-hari dalam kehidupan kita, sehingga kuasa doa ini kurang kita maknai. Tema minggu ini, Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang dalam hidupku, terang dalam hidupmu. Karena itu, senantiasalah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa memanggil kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Setiap waktu Tuhan senantiasa memperhatikan setiap langkah kami, mengetahui apa saja yang kami lakukan. Bahkan di dalam kedalaman hati kami, Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Betapa sering kami jauh dari-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah berkata agar kami mendengarkan suara-Mu. Sebagaimana Tuhan senantiasa mendengarkan suara kami ketika kami berdoa kepadamu. Tetapi kami sering lupa, sering lalai, sering mengabaikan suara-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuntunlah kami. Berkati setiap jemaat-Mu. Agar apa yang kami rindukan di tahun 2023 ini di dalam penuh sukacita Tuhan mengabulkannya. Berkati kami dan pakailah kami juga sebagai alat-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di mana
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh majelis HKBP Harapan Jaya bersama seluruh petugas ibadah pada minggu ini menyampaikan kepada kita semua yang hadir dan juga yang mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.